Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia lahir dan batin. Pada pembelajaran kali ini, materi kita adalah teori desain kemasan. Untuk pelajaran desain publikasi dan komputer grafis untuk kelas 12 semester tahun pelajaran genap 2022-2023, materi pembelajaran desain kemasan produk. Tema makanan tradisional khas Jawa Barat yang biasa dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Kompetensi dasar desain publikasi untuk pengetahuan dan keterampilan yaitu menerapkan konsep desain kemasan produk dan membuat desain kemasan produk. Untuk komputer grafis, kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilannya yaitu menerapkan teknik editing gambar dan melaksanakan teknik editing gambar. Indikator pencapaian kompetensi untuk desain publikasi yaitu menentukan konsep desain kemasan produk, implementasikan konsep desain kemasan produk, mempraktikkan desain kemasan produk, dan mengerjakan desain kemasan produk. Untuk komputer grafis, melakukan teknik editing gambar, menghasilkan teknik editing gambar, mempraktikkan editing gambar, dan mengerjakan teknik editing gambar. Tujuan pembelajaran desain publikasi. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa mampu menentukan konsep desain kemasan produk, mengimplementasikan konsep desain kemasan produk, mempraktikkan desain kemasan produk, dan mengerjakan desain kemasan produk. Untuk komputer grafis, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa mampu melakukan teknik editing gambar, menghasilkan teknik editing gambar, mempraktikkan teknik editing gambar, dan mengerjakan teknik editing gambar. Tema desain logo produk makanan tradisional khas Jawa Barat yang biasa dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Adapun pilihan jenis makanan khas tradisional Jawa Barat tersebut adalah keripik singkong, rengginang, keripik ubi ungu, seroja, kremes ubi manis, onde-onde, kue kancing, kuping gajah, dodol Garut, dan teng-teng beras. Latar belakang. Jawa Barat memiliki keindahan alam dan udara yang sejuk karena banyak dikelilingi oleh pegunungan. Banyak tempat wisata di Jawa Barat, baik di perkotaan, pegunungan, ataupun di pantai yang menjadi incaran wisatawan untuk berlibur. Pariwisata Jawa Barat terus tumbuh dan berkembang tidak hanya pada sektor wisata alam, namun wisata lainnya seperti wisata belanja, wisata budaya, dan wisata kuliner. Ketika wisatawan datang untuk berlibur ke Jawa Barat, maka wisata kuliner menjadi bagian yang terpisahkan, yang akan dicari oleh wisatawan dan dibawa pulang sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Jawa Barat kaya akan aneka jenis makanan khas tradisional yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh. Namun, belum semua makanan khas tradisional dikemas dengan menggunakan desain kemasan yang mampu memberikan daya tarik serta melindungi produk di dalamnya dengan baik. Desain kemasan atau packaging desain. Packaging desain atau desain kemasan adalah salah satu produk desain grafis yang menggunakan teknologi kemasan yang bertujuan untuk melindungi produk untuk didistribusi, disimpan, dan penjualan. Desain kemasan juga bertujuan untuk menginformasikan produk di balik kemasan yang disampaikan dengan visual untuk mengajak orang untuk mau membeli. Unsur-unsur desain kemasan yang harus terpenuhi. Logo brand atau merek, ilustrasi utama, teks dan tipografi, warna, layout atau tata letak, barcode, logo halal, logo 3R, PIRT, komposisi, kandungan gizi, penjelasan produk, tanggal kadaluarsa, dan nama dan alamat keterangan produsen. Brand, nama logo merek dagang. Brand, nama atau logo merek dagang merupakan dagang dari perusahaan dan identitas yang melekat pada sebuah produk yang diperdagangkan atau ditawarkan kepada konsumen. Biasanya melekat pada kemasan baik berupa nama, logo, atau simbol-simbol lainnya. Melalui brand tersebut, seorang pelanggan langsung bisa mengenali produk dan karakteristiknya meskipun
terdapat produk lain yang serupa. Ilustrasi. Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar, lukisan, atau fotografi atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, tulisan tersebut lebih mudah dicerna. Teks dan tipografi. Tipografi adalah seni atau teknik menyusun huruf dan teks dengan cara yang dapat membuatnya dapat terbaca jelas dan menarik secara visual bagi pembacanya. Misalnya dengan menggunakan tipe paste dan gaya font yang berbeda menyesuaikan ukuran jarak antara huruf dan kata dan lain-lain. Warna. Dalam ilmu seni rupa, warna bisa berarti pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat pada permukaan benda. Misalnya pencampuran pigmen magenta dan sian dengan proporsi tepat dan disinari cahaya putih sempurna akan menghasilkan sensasi mirip warna merah. Setiap warna mampu memberikan kesan dan identitas tertentu sesuai kondisi sosial pengamatnya. Misalnya, warna putih akan memberi kesan suci dan dingin di daerah barat karena berasosiasi dengan salju. Layout. Layout adalah desain tata letak, sedangkan pengertian dari layout adalah suatu susunan, rancangan, atau tata letak dari sebuah elemen yang sengaja didesain untuk bisa ditempatkan dalam suatu bidang yang sebelumnya telah direncanakan sistemnya terlebih dahulu. Fungsi layout adalah untuk menyajikan berbagai elemen seperti teks dan gambar yang mampu berkomunikasi sehingga mempermudah seseorang untuk memahami dan bisa memperoleh informasi dari elemen tersebut. Elemen desain layout adalah sebagai berikut. Pertama, teks. Elemen teks termasuk judul, heading, dan paragraf dalam desain teks heavy. Elemen-elemen ini harus ditata dengan cara intuitif yang mudah dibaca. Kedua adalah gambar atau image. Foto dan visual lainnya seperti ilustrasi membantu memecah teks dan mengkomunikasikan pesan tertentu. Elemen ini sangat penting dalam melibatkan pemirsa melalui emosi. Tiga, garis atau line. Garis digunakan untuk membagi bagian. Mereka juga dapat menambahkan penekanan pada teks. Empat, bentuk atau shape. Bila digunakan dengan baik, bentuk menambahkan sentuhan, bakat, dan kepribadian pada tata letak. Persegi panjang dan lingkaran adalah paling umum, tetapi ada banyak cara untuk berkreasi dengan bentuk. Kelima, ruang putih atau white space. Seperti yang telah kita bahas, menambahkan ruang di antara bagian-bagian terletak mencegah pengguna kewalahan atau lelah saat melihat desain yang sibuk. Barcode. Barcode atau kode batang atau kode palang atau kode bar adalah sebuah teknologi data optik yang memiliki garis atau strip yang dapat dibaca oleh mesin. Kode-kode yang berbeda ini berfungsi untuk membedakan satu jenis produk dengan produk lainnya. Kode bar dicetak dengan menggunakan label barcode. Logo halal. Indonesia merupakan negara komunitas muslim terbesar di dunia. Untuk mengakomodasi kebutuhan mayoritas penduduk Indonesia, pemerintah mengeluarkan regulasi terkait kewajiban kepemilikan label halal oleh pelaku usaha makanan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Logo 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Reduce, Reuse, dan Recycle adalah konsep urutan langkah untuk mengelola sampah dengan baik. Reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Nomor 22 Tahun 2018, PIRT adalah sertifikasi izin pangan industri rumah tangga yang diberikan oleh bupati atau wali kota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikasi izin ini mengacu bahwa pangan hasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi beberapa kualifikasi dasar sebagai berikut. Pertama, telah mengikuti dan memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Kedua, lolos uji pemeriksaan sarana uji produk pangan. Tiga, memenuhi peraturan perundang-undangan label pangan. Contoh, P-strip IRT nomor. Keterangan, digit ke-1 adalah keterangan jenis kemasan, digit kedua dan ketiga adalah jenis produk, digit ke-4, 5, 6, dan 7 adalah kode provinsi dan kode digit ke-8, 9
merupakan nomor urut pada pangan yang telah mendapat SPP IRT. Digit ke-10, 11, 12, 13 merupakan nomor urut IRTP di kabupaten kota. Dan digit ke-14 sampai 15 adalah tahun terakhir masa berlaku. 10 adalah komposisi, adalah informasi kandungan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat produk yang wajib dicantumkan pada kemasan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan. Kandungan gizi. Informasi nilai gizi adalah label pada kemasan makanan atau minuman yang mencantumkan informasi terkait kandungan gizi produknya. Label ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda sebagai konsumen untuk membeli suatu barang. Keterangan pada label ini sangat bermanfaat bagi seseorang yang sedang membatasi asupan kalori atau memiliki kondisi medis tertentu. Penjelasan produk adalah deskripsi singkat tentang penjelasan produk yang meyakinkan konsumen akan keamanan dan kesehatan produk tersebut. Tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa atau expired date berarti tanggal batas maksimal produk aman dikonsumsi terkait pangan. Best before berarti konsumen sebaiknya dilakukan sebelum makan waktu yang tercantum pada kemasan. Nama dan alamat keterangan produsen. Keterangan mengenai nama dan alamat produsen yang memproduksi, memasukkan, dan mengedarkan pangan wajib dicantumkan pada bagian kemasan sehingga konsumen dapat mengetahui nama dan alamat perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Demikian uraian materi untuk desain kemasan. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.